Pujian itu datang dari Salman bin Ibrahim selaku presiden. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang memiliki gairah sepak bola luar biasa. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu video terkait dengan masih lagi sepak bola yang mana prestasi luar biasa dan suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia adalah sorotan utama di dunia pada masa dan ketika ini guys, yang mana dunia sepak bola di global ini Indonesia telah memikat dengan megahnya acara tersebut dan mendapati bahwa Indonesia menjadi perhatian bukan saja di kalangan FIFA ya, tetapi juga di Asian Football Confederation yaitu AFC memberikan kehormatan besar dengan menunjuknya mungkin sebagai tuan rumah Piala Asia nanti. Jadi ini bukan senang untuk mendapatkan, dan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung sepak bola Asia ini, tetapi juga mungkin membawa hikmah yang besar ya dari segi penggelaran Piala Dunia U17 baru-baru ini. Jadi ramai yang berkomentar guys, ramai yang berbicara daripada AFC sampai ke FIFA-nya, pelatih-pelatih negara lain juga ketika Piala Dunia itu, dan mungkin pemilihan Indonesia dalam Piala Asia ini mungkin sejarah baru lagi lah untuk Indonesia sekiranya terpilih nanti. Dan penganjuran Piala Dunia U20 pun sekarang ini Indonesia juga membidanya bersama dengan Singapura. Jadi disinilah yang akan menunjukkan nanti bagaimana Indonesia ini menunjukkan kemampuannya menyelenggarakan olahraga di peringkat global ini, dan ini satu kebanggaan untuk ASEAN sebenarnya, terutamanya di Asia Tenggara yang selama ini tidak dipandang ya, tidak dipandang pun oleh FIFA ini dengan penganjuran penyelenggaraan ini. Tapi dengan berjayanya Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia ini, sudah tentu ASEAN dipandang tinggi oleh FIFA dan kebanggaan untuk ASEAN juga. Oke, kita semak dulu video ini guys daripada channel GL News Report ya. Kepada yang baru ketemu boleh subscribe, tekan butang loncengnya sekali, yang mana judulnya Terhipnotis Megahnya Piala Dunia, AFC tunjuk Indonesia jadi host Piala Asia. Betul atau tidak? Yuk kita semak video ini daripada hikmah Piala Dunia baru-baru ini. Yuk kita semak. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Tak sampai di situ saja, setelah sukses, Indonesia kembali mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2025 mendatang. Kini kesempatan lain kembali didapatkan oleh Indonesia. Kesempatan itu adalah menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 2031. Sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan Indonesia 2031. Karena sebelumnya mereka gagal mendapatkannya. Untuk menjadi tuan rumah Piala Asia, Indonesia seharusnya mampu karena semua syarat bisa dipenuhi oleh Indonesia. Peluang besar Indonesia dapat slot tuan rumah Piala Asia 2031 mendatang. Ada lebih kurang 7 tahun lagi guys. Pada bulan Mei tahun lalu, AFC resmi membatalkan Piala Asia yang rencananya akan digelar di China. Alasan AFC membatalkan ajang tersebut adalah karena China masih mengalami krisis akibat virus corona. Federasi Sepak Bola Asia itu kemudian memberikan tawaran kepada negara-negara Asia yang ingin menjadi tuan rumah pengganti. Bak Gayung bersambut, Indonesia langsung mengajukan diri menjadi tuan rumah. Namun sayang, selain Indonesia, Qatar dan Korea Selatan juga mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti. Mengajukan diri ya. Korea Selatan pun mampu juga sebenarnya menjur Piala Dunia ini. Selain itu kalau di Asia ini ada Qatar juga ya yang baru-baru menganjurkan Piala Dunia 2022. Namun tetap saja
mereka harus memilih salah satu sebagai tuan rumah pengganti. Dengan berat hati, AFC akhirnya memilih Qatar sebagai tuan rumah yang baru. Qatar. AFC beralasan karena Qatar adalah negara yang paling siap menyelenggarakan Piala Asia. Itu terjadi karena sebelumnya mereka juga menggelar Piala Dunia tahun 2022. Ya, betul. Sehingga pengalaman itu bisa dijadikan Qatar sebagai modal untuk menjadi tuan rumah. Qatar, Korea, Indonesia. Tetapi yang 2024 ini Qatar lah. Lebih lanjut, AFC kemudian memberikan alasan mengapa mereka tidak memilih Indonesia. Alasannya adalah karena waktu penyelenggaraan Piala Asia sangat mepet dengan ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Tapi seperti yang kita lihat, Piala Dunia U20 akhirnya batal diselenggarakan di Indonesia dan AFC malah memindahkan jadwal Piala Asia pada bulan Januari tahun 2024. Tentu sebuah situasi yang merugikan Indonesia. Tapi Qatar yang menjadi tuan rumah kan Piala Asia ini. Tapi tunggu, meski gagal menjadi tuan rumah Piala Asia, Indonesia tak boleh patah arang karena kesempatan untuk menjadi tuan rumah masihlah ada. Ya, jika ingin menjadi tuan rumah Piala Asia, Indonesia bisa mengajukan diri pada edisi tahun 2031 mendatang. Itu 2031, untuk itu, maka guys. Indonesia harus melakukan persiapan agar bisa dipilih oleh AFC. Namun tapi sebelum yang Piala Asia 2031 nih, sebenarnya Indonesia juga membida untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 bersama dengan Singapura. Jadi ini yang dalam masa terdekat, ada 2 tahun lagi, 2024-2025. Jadi itu yang paling terdekat. Itu event besar juga guys, Piala Dunia ya. Piala Dunia cuma di kelompok umur lah U20. Tapi kalaulah jadi juga Piala Asia, walaupun masih jauh lagi 2031, ini juga satu kejayaan untuk Indonesia lah kalau dapat ya, kalau dapat. Tetapi mungkin kalau disokong oleh FIFA itu tidak mustahil dan disokong lagi oleh FC. FC sekarang ini semua inginkan Indonesia jadi tuan rumah event yang besar ya. Nah, sebab itu FC juga ingin Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF bawah 16 tahun dan juga 19 tahun ya. Jadi kita nantikan mana yang Indonesia dapat jadi tuan rumah, itu yang akan meningkatkan lagi lah perekonomian di Indonesia dan juga menonjolkan Indonesia bisa untuk melakukan event-event yang besar ini. Oke, kita lanjut guys. Jika melihat situasi saat ini, Indonesia tampaknya sudah siap menjadi tuan rumah Piala Asia. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Oke, alasannya memiliki stadion berstandar internasional. Sudah pada Piala Asia FIFA. bulan depan, Qatar menggunakan 8 stadion sebagai venue. Uniknya, sebagian besar stadion yang dipakai adalah bekas Piala Dunia. Cara ini juga bisa digunakan Indonesia sebagai syarat menjadi tuan rumah. Dalam hal ini, Indonesia sudah memiliki beberapa stadion yang sebelumnya juga pernah digunakan sebagai tuan rumah Piala Dunia, seperti JIS, Manahan Solo, Sijalak Harupat, hingga Gelora Bung Tomo. Keempat itu bisa ditambah dengan stadion lainnya yang tentunya tak kalah megah. Indonesia banyak lagi stadion lain. Kalau standar FIFA ini ada 6 lah yang sudah standar FIFA, tapi ada lagi banyak stadion yang boleh mencapai standar FIFA juga. Pengalaman menyelenggarakan Piala Dunia. Pengalaman gelar Piala Dunia. Sebenarnya Indonesia mirip dengan apa yang dialami oleh Qatar. Ya, Qatar langsung ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia setelah sukses menggelar Piala Dunia. Hal ini bisa diteruskan oleh Indonesia karena Indonesia juga baru saja sukses menggelar Piala Dunia U17. Faktor ini bisa menjadi nilai lebih bagi Indonesia dalam misi mereka menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2031. Itu keistimewaan lah untuk Indonesia. Baru menggelar Piala Dunia U17. Dan sukses juga dapat dukungan dari Presiden AFC. Presiden AFC sekarang usai pun sukses menggelar Piala Dunia, Indonesia langsung mendapatkan pujian dari AFC. Pujian itu datang dari Salman bin Ibrahim selaku presiden. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang memiliki gairah sepak bola luar biasa.
Indonesia adalah negara besar yang memiliki gairah sepak bola sangat tinggi. Itulah alasan mereka untuk terus menunjukkan eksistensi kepada dunia. Niat Indonesia sangat baik, niat yang harus mendapatkan dukungan, kata Ibrahim pada situs resmi AFC. Nampaknya Indonesia semakin ramai yang meminati Indonesia ya untuk event-event besar nih, sepak bola, Piala Asia, Piala Dunia. Kini menarik dinantikan apakah Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia atau tidak. Namun yang pasti, jika mereka mengajukan, Indonesia bakal mendapatkan rekomendasi langsung dari AFC. Itu terjadi karena AFC pasti percaya usai Indonesia sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Tapi untuk saat ini, fokus Indonesia adalah pencalonan Piala Dunia U20 bersama Singapura. Jika urusan ini sudah beres, maka Indonesia bisa mengalihkan fokus ke yang lain. Piala Dunia U20 dulu, yang penting. Bersama Singapura. Oke guys, untuk yang terdekat, sebenarnya Indonesia punya peluang untuk menyelenggarakan lagi Piala Dunia U20 sebenarnya. Pada tahun 2025 ini bersama dengan Singapura. Itu event yang paling terdekat dan yang paling mungkin terpenting dan termegah juga. Sekiranya Indonesia berjaya dalam bidaannya bersama dengan Singapura, dan pada ketika itu mungkin sukses sepenuhnya penyelenggaraan itu, barulah mungkin Piala Asia ini antara piala yang paling terbesar juga selepas Piala Dunia sebenar, kemudian Piala Asia dan Piala Dunia kelompok umur U20, U17 ini mungkin berlaku di Indonesia. Piala Asia itu nanti 2031 dan lama lagi 2031. Kalau diikutkan dalam masa tempo 7 tahun, sekarang 2023 ya, 7 tahun Indonesia mungkin bisa menyediakan lagi beberapa stadion yang canggih, standar, dan juga mungkin diluluskan FIFA lebih banyak daripada yang sekarang ini. Ada 4 dalam Piala Dunia U17 baru-baru ini digunakan, dan sebenarnya yang standar FIFA sudah 6 stadionnya. Dan 6 itu mungkin 7 tahun ke depan lagi akan bertambah menjadi 20 mungkin, sebab dalam masa 7 tahun itu apa saja boleh berlaku untuk kecanggihan-kecanggihan stadion yang sedia ada ini mungkin direnovasi, mungkin ada stadion baru juga, dan mungkin di IKN nanti mungkin situ training center sepak bola Indonesia juga akan terwujud nanti. Jadi dalam tempo 7 tahun itu banyak lagi fasilitas yang mungkin akan disediakan oleh Indonesia, dan mungkin negara-negara lain juga ya, masing-masing akan berlomba-lomba untuk mengejar kemajuan dalam sepak bola dan juga dari segi infrastruktur dan fasilitasnya. Jadi kita sama-sama doakan mungkin di negara-negara ASEAN ini akan menonjol dalam sepak bolanya nanti, bukan saja dari segi infrastruktur dan juga fasilitas, tapi juga dari segi permainan sepak bolanya. Mungkin satu saat dan akan datang nanti Piala Asia ini dimiliki kejuaraannya oleh negara-negara di ASEAN ini pula. Kita doakan sama-sama guys. Oke. Mungkin kalian punya pandangan, pendapat sendiri terkait dengan perkara ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.